Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Pranata, NIM 104 200007. Di sini saya akan membuat video mengenai untuk memenuhi tugas hukum acara pidana. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Apa pengertian dan tujuan pra-peradilan? Nah, jawabannya yaitu tujuan dan maksud dari pra-peradilan adalah melekatkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa, menempatkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa. Penerapan asas aqua-sotoir dalam hukum acara pidana, menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asas. Lanjut ke pembahasan yang kedua. Apa saja alasan pra-peradilan? Jawabannya adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal. Sehingga esensi dari pra-peradilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk penuntut umum terhadap tersangka. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Apa saja objek pra-peradilan? Apa saja objek dan subjek pra-peradilan? Jawabannya yaitu berdasarkan pasal 77 KUHP, pada pokoknya pra-peradilan diajukan untuk hal-hal yang meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan. Dengan demikian, maka subjek yang dapat dikenakan adalah penyidik dan penuntut umum. Putus itu menyatakan bahwa objek pra-peradilan tidak hanya yang telah ditentukan oleh pasal 77 KUHP, yaitu A. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan, dan B. ganti kerugian dan atau rehabilitas bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan tingkat penyidikan. Lanjut ke pembahasan yang keempat. Putusan pra-peradilan yaitu menurut ketentuan yang dimaksud bentuk putusan pra-peradilan berupa penetapan. Untuk putusan penetapan pada lazimnya merupakan rangkaian berita acara dengan isi putusan itu sendiri. Kelaziman yang demikian juga dijumpai dalam putusan perdata. Lanjut ke pembahasan yang kelima. Setelah penetapan penunjuk hakim, alasan pemeriksaan dan mengadili dan berikan berikut ini adalah contoh surat penetapan penunjukan hakim yang akan memeriksa dan mengadili. Baik, lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembahasan ke-6, proses pemeriksaan perkara. Langkah yang pertama ada pembacaan surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan penataan kontribusi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan, dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan. Nah, yang membacakan surat dakwaan adalah penuntut umum. Langkah yang kedua yaitu eksepsi dari terdakwa. Eksepsi adalah suatu bentuk penolakan yang dilakukan terdakwa dan atau penasihat hukumnya karena dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum terdapat kesalahan dalamnya. Langkah yang ketiga yaitu pemeriksaan saksi-saksi. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri atau ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan mengetahuinya itu. Langkah keempat yaitu pembuktian. Pembuktian adalah bentuk perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Langkah kelima yaitu tuntutan pidana atau requisitor atau surat tuntutan. Requisitor memuat hal-hal mengenai A. hal tindak pidana yang didakwakan, B. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, C.
C. Analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan kontribusi hukum atas peristiwa yang didakwakan. Lanjut ke langkah terakhir, forum dialogis antara terdakwa dengan JPU. Pledoi, replik, dan duplik. Pledoi dalam KUHP dikenal sebagai istilah pembelaan, sebagaimana yaitu dalam ketentuan pasal 182 ayat 1 KUHP menyatakan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Nah, cara mengajukan pledoi yang benar adalah: satu, diajukan atas permintaan hakim ketua sidang. Kedua, mendahulukan pengajuan tuntutan dan dari pembelaan. Ketiga, menjawab dengan syarat-syarat terdakwa mendapat giliran terakhir. Giliran terakhir untuk menjawab diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukum, merupakan syarat dalam menjawab. 4. Tuntutan, pembelaan dan jawaban dibuat secara tertulis. 5. Pengecualian bagi terdakwa yang tidak pandai menulis. Replik yaitu jawaban, penguatan baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik diajukan penggugat untuk meneguhkan gugatannya dengan mematahkan alasan-alasan penolakan yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya. Duplik adalah jawaban tergugat atas replik yang diajukan penggugat. Duplik diajukan tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan dan replik penggugat. Pasal 142 RP memberikan hak kepada tergugat untuk menyampaikan jawabannya atas replik penggugat. Bila kita lanjut ke pembahasan yang ke-7, musyawarah hakim. Musyawarah majelis hakim adalah cara terakhir sebelum majelis hakim mengambil suatu kesimpulan atau sebelum majelis hakim mengucapkan putusan. Lanjut ke pembahasan terakhir, putusan hakim. Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan itu dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling bersengketa. Lihat pasal 189 R.BG dan penjelasan pasal 66 UU PA. Nah, itu tujuan dari putusan hakim. Nah, tujuannya yaitu guna memeriksa dan menyelesaikan memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan. Nah, penjelasan apa sajakah putusan hakim? 1. Putusan bebas. Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwa kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum. 3. Putusan pemidanaan. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.